Sobat Penabur, masih bersama Bapak Pendeta David Sudarto. Kita akan lebih memperdalam pemahaman kita terkait topik kita lebih dari pemenang. Pak Pendeta David, Bapak tadi telah menjelaskan mengenai konsep bagaimana kita memaknai kata lebih dari pemenang ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apakah ada tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa menjadi inspirasi buat kita Pak? Oh, baik. Iya. Bu Christine dan Sobat Penabur, contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang hidup dalam mentalitas lebih dari pemenang tadi itu ya, tentu banyak sekali. Tapi beberapa barangkali kita bisa sebut ya. Tuhan Yesus sudah pasti. Ini adalah contoh yang paling sempurna. Bagaimana dengan antusias ia terus berjuang dalam pelayanannya ketika dia hadir di bumi ini ya, di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang hidup dan pelayanannya dia memuliakan Allah Bapa. Sampai ketika dia sebenarnya ingin juga bebas dari cawan penderitaan, tapi dia tetap mengatakan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, begitu ya. Dan kalau sampai kemudian dia tiba di puncak, ya, ujung perjalanannya yaitu Bukit Golgota dan mati di atas kayu salib, itu bukan sebuah kekalahan. Karena hidupnya ternyata dan matinya itu menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saya, Bu Christine, Sobat Penabur, dimanapun berada. Contoh yang lain, misalnya Musa. Ya, Musa ini kita kenal sebagai seorang pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar umat Israel yang waktu itu notabene sebenarnya para budak di Mesir. Ya, dan kita ingat juga dalam catatan Alkitab, umat yang mau dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu adalah umat yang tegar tengkuk, katanya begitu. Jadi ini sebuah persoalan yang tidak mudah, membawa sekian banyak orang ya dengan kategori tegar tengkuk. Berjuang sedemikian luar biasa, 40 tahun perjalanan berputar-putar di padang gurun, dan sampai pada satu ketika tujuan akhir itu sudah hampir tercapai, Tuhan ngomong, Musa nggak usah ikut, kira-kira gitu kan? Jadi Musa nggak usah ikut masuk, cuman boleh melihat dari kejauhan. Tapi Musa tetap setia, dia tidak berontak, walaupun dia tentu merasa sudah capek-capek membawa umat yang begini besar dengan kesulitan yang tidak kecil, tetapi tidak jadi masuk. Tapi Musa tetap setia. Ya, ini mentalitas yang lebih dari pemenang. Setia pada apa yang Tuhan percayakan. Daud pernah diremehkan. Ya. Daud bukan cuma diremehkan oleh Goliat, raksasa Filistin itu, tapi keluarganya juga tidak menganggap Daud ini sebagai layak untuk ikut kontestasi calon raja pengganti Saul, toh. Tetapi karena ia meletakkan kekuatannya pada Allah, pada Tuhan, Daudlah yang kemudian sanggup merobohkan raksasa Goliat. Ya, Daud juga pernah mengalami pengalaman dikejar-kejar berada dalam lembah kekelaman. Ya, tapi dia mengatakan aku tidak takut bahaya, bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan besertaku. Daud juga pernah jatuh dalam dosa ketika sudah jadi raja. Dia tidak malu mengakui kesalahannya. Bahkan dia rela menuliskan kisah kejatuhannya itu di Alkitab. Ini menjadi sebuah pelajaran. Bayangkan seorang raja, kisah kejatuhannya, aibnya diketahui banyak orang. Tapi dia merelakan itu supaya orang lain punya contoh. Bagaimana kalau seorang jatuh, dia harus bangkit. Dia bertobat mengakui kesalahannya. Paulus, kita tahu ini tokoh yang sangat terkenal ya di Perjanjian Baru. Menghadapi aneka tantangan. Kalau kita membaca 2 Korintus 11 ayat 25, itu banyak sekali catatan-catatan. Bagaimana dia berkaram di laut, ya. Bagaimana dia kelaparan dan seterusnya. Keluar masuk penjara karena memberitakan Injil. Tubuhnya juga mengidap sakit yang disebutnya
seperti ada duri dalam kaki. Dia berdoa kepada Tuhan supaya diangkat, tapi Tuhan bilang cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu kata Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Dan Paulus tidak patah arang. Dia terus melayani Tuhan sampai di garis akhir. Dia tidak ngambek. Betapapun sakitnya juga nggak sembuh gitu. Dia tetap keluar masuk penjara, tetap mengalami banyak tantangan-tantangan. Tapi dia terus memuliakan Allah, menjadi berkat, bekerja terus-menerus, memberitakan Injil sampai di garis akhir. Ini contoh-contoh di dalam Alkitab. Begitu, Bu Christine. Oke, menarik sekali penjelasan Bapak tadi. Nah, kita dapat belajar dari Yesus ya Pak ya, dari Musa, dari Daud, dan juga Paulus, bagaimana mereka dapat menghadapi berbagai hal di kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menemukan akhir dari pelayanan mereka untuk mencapai kekuatan lebih dari pemenang ya Pak ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak David, dalam era kehidupan yang serba modern, di mana sukses sering dihubungkan dengan harta, tahta, cita-cita, status, pencapaian yang mungkin lebih bersifat ke duniawi ya Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan pemahaman bahwa kemenangan sejati tidak selalu terkait dengan hal-hal tersebut Pak, tapi ada penghargaan yang lebih terhadap segala aspek kehidupan, serta bagaimana kita memberikan makna mengenai perjalanan pada hidup kita tentang lebih dari pemenang itu, Pak. Ya, betul Bu Christine dan Sobat Penabur. Di dunia ini, sukses memang sering dihubungkan dengan sebuah pencapaian tadi ya, yang akhirnya tata gitu ya, cita-cita, tahta, wanita juga, Toyota barangkali begitu ya, harta, mahkota ya, dan seterusnya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya di sini harus memiliki sebuah kecerdasan, kearifan untuk membedakan apa yang penting dan apa yang terpenting. Ya, dalam perspektif sebagai orang beriman yang menaruh percayanya pada Allah, believe in God tadi itu ya. Harta, tahta, mahkota, cita-cita ya. Tentu semuanya itu berharga ya. Semuanya itu kita perlu. Karena ya di dunia ini kita kan memerlukan semuanya itu ya, memerlukan uang dan seterusnya. Tapi semuanya itu sesungguhnya bukanlah yang terpenting di dalam hidup ini. Disebut yang terpenting berarti kalau itu nggak ada, maka ya hidup ini jadi nggak ada begitu. Ya. Nah, apa yang terpenting dalam hidup kita yang menentukan hidup dan mati kita itu adalah Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Tatkala kita lepas dari Allah, maka kita nggak ada lagi. Ketika hubungan dengan Allah itu terputus begitu ya, maka hidup menjadi tidak ada lagi. Karena itu sukses berarti hidup dalam relasi bersama dengan Tuhan setiap hari. Antusias, memuliakan Allah dan menjadi berkat setiap hari, itulah sukses yang sesungguhnya. Jadi kalau kita believe in God, lalu menjalani kehidupan ini dengan bersandar pada kekuatan Allah, menghadapi segala sesuatu dengan antusias, penuh gairah, hasrat untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat, itu adalah sukses. Nah, sukses berarti juga bukan, karena ini setiap hari kan, sukses itu bukan berarti ada di ujung sana kalau kita sudah mencapai puncak. Kalau kita sudah meraih cita-cita itu baru sukses gitu. Itu menurut dunia. Tapi kan bagi kita yang believe in God ini,
yang memaknai bahwa kesuksesan adalah tatkala kita menjalani kehidupan ini untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memuliakan Allah dan menjadi berkat setiap hari, maka disitulah kesuksesan itu sudah kita dapatkan setiap hari ketika kita mengelola hidup ini untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kita menemukan bahwa hidup kita ini begitu bermakna. Dan kalau hidup ini begitu bermakna, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukankah orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang sukses? Jadi entah kita sudah berada di garis akhir, di puncak, finish atau belum, tapi ketika kita menemui bahwa hidup kita ini sudah bermakna, ya, dengan cara tadi memuliakan Allah dan menjadi berkat, maka kita sudah dapat menuai buah dari kesuksesan itu, yaitu kebahagiaan demi kebahagiaan. Demikian Bu Christine dan Sobat Penabur. Luar biasa Sobat Penabur, menarik apa yang tadi Pak David sampaikan ya Pak ya, bahwa sukses adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Allah, bagaimana kita menjadikan hidup kita bermakna ya Pak ya, untuk memuliakan Allah senantiasa dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya Pak Pendeta David. Sobat Penabur, mari kita mengikuti kuis 2 untuk mereview pemahaman kita terkait penjelasan dari narasumber kita.